Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfika, NIM H071171012. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengantar pemrograman jaringan komputer, yaitu yang pertama TCP, Transmission Control Port, di mana TCP ini adalah protokol yang bersifat base stream, connection oriented dalam pengiriman data. Nah, TCP ini menggunakan komunikasi byte stream, yang berarti bahwa dinyatakan sebagai suatu urutan-urutan bit. Sehingga TCP socket tidak memperdulikan lama waktu sebuah pengiriman data, akan tetapi sangat mementingkan ketepatan data. Nah, TCP socket menggunakan konsep connection oriented dan reliable data transfer, sehingga aplikasi yang dibangun dengan TCP socket tidak memperdulikan lama waktu sebuah pengiriman data, akan tetapi sangat mementingkan ketepatan data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file TCP server dan TCP client. Pada program ini, program yang berfungsi sebagai server untuk chatting. Nah, program ini merupakan server yang bertipe iteratif server, yang berarti hanya dapat menerima dari satu klien atau dari satu koneksi saja. Nah, langsung saja pada TCP server, yang pertama kita lakukan yaitu untuk mengimpor modul soket. Nah, setelah mengimpor modul soket, kita membuat socket stream atau TCP internet domain dengan statement socket.afinet socket.sockstream. Nah, lalu kita memanggil metode socket connect address. Nah, di mana address adalah sebuah tuple host port untuk internet domain dan path name untuk Unix domain, di mana sebelumnya telah dijelaskan fungsi dari get hostname. Nah, di mana get hostname ini berfungsi untuk mendapatkan informasi host terhadap nama host yang ada pada basis data host. Nah, setelah soket berhasil dibuat, maka Python akan mengembalikan sebuah soket descriptor. Nah, sebelum digunakan, maka soket harus diikatkan atau binding ke alamat dan nomor port yang sesuai agar proses lain dapat ditujukan ke soket dengan fungsi berikut. sbin host port. Nah, setelah soket diikatkan atau binding, langkah selanjutnya adalah memanggil metode listen. Perintah ini menginstruksikan soket untuk listen pada port yang telah diikatkan atau binding, dan QW merupakan sebuah integer yang mempresentasikan maksimum antrian koneksi seperti berikut: slisten 5. Nah, 5 ini merupakan artinya mendengarkan koneksi dengan maksimum antrian sebanyak 5. Untuk program ini yang akan terprint pada kode yang ini, yang akan terprint yaitu menunggu klien. Kemudian menerima koneksi dari address dengan pesan hello. Nah, selanjutnya pada TCP client tidak berbeda jauh dengan TCP server. Yang membedakan yaitu di sini kita mengikat atau binding. Nah, di sini untuk TCP client itu berfungsi untuk mengkoneksi ke server, kemudian nanti server akan mengirimkan respon ke klien. Kemudian nah, pada TCP client ini kita akan menerima data dari koneksi. Untuk menerima data yang dikirim dari server digunakan metode reach buffer size.
untuk soket stream dan ref from bus size. Berikut ini penggunaannya untuk soket stream, yaitu MSG S RECV 1024. Nah, di mana ini artinya akan menerima data sebesar 1024 bit. Kemudian kita print MSG. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini terprint menunggu klien, kemudian kita jalankan TCP klien. Nah, pada TCP klien terprint hello 192.168.43.251. Kemudian kita ulang lagi, Nah, koneksi dari ini di sini 85, di sini 65, kemudian print hello. Baik, itu saja untuk pembahasan TCP. Selanjutnya kita membahas UDP atau User Data Protocol. Nah, UDP socket menggunakan konsep connectionless, oriented, dan unreliable data transfer, sehingga aplikasi yang dibangun dengan UDP socket tidak mementingkan ketepatan data, tetapi lebih mementingkan akan delay waktu pada saat proses pengiriman data. Nah, di sini saya sudah punya kodenya untuk UDP server. Nah, pada program ini merupakan program yang berfungsi sebagai time server. Nah, program ini menggunakan soket internet dengan menggunakan protokol UDP. Nah, cara kerja program ini adalah setiap ada koneksi atau request dari klien, maka server akan mengirimkan waktu sistem yang menjalankan program server tersebut kepada klien. Nah, sama halnya dengan TCP server yang tadi, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengimpor modul soket. Kemudian kita membuat datagram soket atau UDP sebagai berikut: socket.afinet, socket.sockdegram. Kemudian menghubungkan soket dan mengikat host UDP port ke soket di AFINet dalam bentuk tuple host UDP port. Menunjukkan alamat lalu yang akan terprint pada UDP server jika dijalankan adalah menunggu klien, kemudian membuat soket datagram refrom 1024, di mana artinya ini menerima data sebesar 1024 byte. Maka yang akan terprint adalah pesan yang dikirim dari UDP klien, lalu kita juga mengkoneksi fungsi send-to yang berfungsi untuk mengirim pesan UDP. Nah, kemudian pada UDP klien, nah selanjutnya kita beralih ke UDP klien. Nah, pada UDP klien ini, hal yang pertama yang
kita lakukan yaitu mengimpor soket, kemudian kita membuat datagram soket UDP, yaitu soket AF init, soket dgram. Kemudian sebelum digunakan kita harus mengikatkan atau binding ke alamat dan nomor port yang sesuai agar proses lain dapat ditujukan ke soket seperti pada udpserver.py. Lalu kita membuat fungsi raw input yang berfungsi untuk memasukkan pesan yang ingin kita kirim ke server. Nah, kemudian kita gunakan fungsi send-to yang fungsinya telah dijelaskan sebelumnya, kemudian kita print server dan print data. Langsung saja kita coba jalankan UDP server terlebih dahulu. Nah, di sini terprint menunggu klien, kemudian kita ke UDP klien. Nah, di sini kita bisa mengetikkan pesan untuk dikirim ke UDP server. Assalamualaikum. Untuk dikirim ke UDP server. Nah, pada UDP server telah diterima pesan dari UDP klien yaitu Assalamualaikum. Nah, kemudian UDP server mengirimkan respon ke UDP klien itu terima kasih atas pesannya. Nah, kemudian kita run lagi. Sini pada UDP server telah terkirim saya Sufika angkatan 2017. Nah, itu saja sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.